Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai untuk sesi kedua, diseminasi oleh Ustadzah Hana MPDI dengan judul Pemanfaatan Media Berbasis Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz Heri, tanggalnya sudah benar? Iya. 2022 nggih. Nggih. Baik. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ustadz-ustadzah yang saya hormati, Ustadz Heri selaku Kepala Sekolah SMPI Al-Um dan teman-teman ustadz-ustadzah sekalian. Langsung saja, judul saya adalah pemanfaatan media berbasis teknologi informasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Meskipun Ustadz Heri kemarin men-share pemanfaatan media pembelajaran, tapi insya Allah sudah terangkum di sini, Bapak. Afwan, terbawa tadi waktu diklat. Iya, Bapak Ibu. Tadi waktu diklat saya panggilnya Ustadz Ustadzah, sekarang kebalik. Ya, pemanfaatan media berbasis teknologi informasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Meskipun judulnya ada pembelajaran bahasa Arab, tapi saya harapkan nanti mungkin dari pembelajaran teknologi yang saya pakai selama ini, mungkin Ustadz-Ustadzah di mata pelajaran lain bisa memanfaatkannya atau mungkin bisa menambahi. Jadi tujuan khususnya saya punya tujuan di sini, saya harapkan Ustadz-Ustadzah bisa memanfaatkan nanti media-media yang berbagi pengalaman. Nah, pertama-tama insya Allah saya tidak akan lama Ustadz-Ustadzah, kita mulai dari media pembelajaran supaya kita punya pengertian yang sama, persepsi yang sama. Media pembelajaran, media. Nah, sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya dulu kepada Ustadz-Ustadzah. Tadi Ustadz Hanafi menggunakan apa untuk menerangkan materi beliau? Sebelumnya, ada media sebelumnya yang beliau tampilkan tadi? Foto, terus ada PowerPoint. Terus ada apa lagi? Ya, di PowerPoint tersebut ada gambar, Ustadz-Ustadzah? Ya, ada. Terus ada video? Ada. Terus kemudian adakah penggunaan internet? Yang sangat nampak jelas adalah penggunaan LCD dan laptop. Ya. Jadi insya Allah Ustadz-Ustadzah menjawab pertanyaan saya tadi, insya Allah benar semua. Jadi sebetulnya untuk mulai dari pengertian, fungsi dan lain-lain itu sebenarnya tidak perlu. Jawaban Ustadz-Ustadzah tadi sudah
merupakan definisi dari media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ya, jadi yang Ustadz Hanafi tadi sudah pakai, media yang Ustadz Hanafi tadi sudah pakai adalah sudah merupakan media pembelajaran berbasis TI. Saya singkat saja ya, berbasis TI. Nah, kita mulai dari pengertian dulu. Media itu apa sih? Biar tidak salah pengertian dengan sumber belajar dan lain sebagainya. Supaya kita punya definisi yang sama. Jadi kalau media itu kan dari medium, yang artinya perantara. Jadi suatu alat atau seperangkat alat yang mengantarkan atau memediasi dari pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Jadi Ustadz Hanafi tadi atau saya ingin menyampaikan pesan kepada Ustadz-Ustadzah sekalian. Jadi media yang saya gunakan atau perantara yang saya gunakan adalah diantaranya PowerPoint, terus kemudian dilengkapi dengan laptop. Dan juga nanti saya akan menggunakan internet. Itu. Jadi media pembelajaran segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima. Bedanya apa dengan sumber belajar? Mungkin ada yang bisa membantu saya. Kalau sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang bisa menghasilkan pesan. Jadi belum tentu mengantarkan pesan. Jadi seperti bukunya. Jadi kalau media untuk medianya pakai kertas. Sumbernya dari buku. Jadi informasinya yang materi itu adalah sumber. Dan bentuk fisiknya itu berupa kertas atau lembaran. Nah, saya jelaskan seperti ini supaya nanti ustadz-ustadzah semuanya itu bisa tahu apa sih kegunaan saya, tujuan saya menggunakan media ini biar tidak ikut-ikutan. Misalnya, yang lagi tren, ya memang nggak apa-apa, mencoba untuk yang sedang hits atau tren tidak apa-apa. Cuman, kalau cuman ikut-ikutan saja tanpa tahu fungsinya apa dan efektivitasnya apa, itu. Terus kemudian fungsinya apa sih media? Kenapa sih kita harus pakai media? Apalagi media berbasis teknologi informasi. Ya, seperti yang kita tahu, peserta didik itu kan memiliki tipe-tipe pembelajar. Ada yang kinestetik, nggih. Semuanya pasti sudah paham nggih, kinestetik, yang ada yang suka ngomong, ada yang suka gulung-gulung mungkin gitu. Terus ada yang suka visual, mendengarkan. Ada yang suka dengerin saja gitu. Jadi di antara tipe-tipe pembelajar itu bisa kita tampung minat mereka di media. Jadi kita punya banyak sekali media yang kita gunakan, itu tipe-tipe pembelajar yang berbeda itu bisa menerima pesan kita dengan baik, gitu tujuannya. Jadi memperjelas pesan. Jadi kalau misalnya memperjelas pesan itu kita tidak melulu ngomong terus, ya tidak melulu ngomong terus, jadi tidak verbalistik. Jadi ada gambar, ada video, ada juga internet. Terus mengatasi keterbatasan ruang. Jadi kalau kita ingin menghadirkan misalnya gambar Ka'bah, anak yang tidak pernah tahu tentang Ka'bah misalnya, itu bisa mengatasi keterbatasan ruang. Memberi motivasi, ya contohnya nanti ada, biasanya tuh kalau saya menggunakan pembelajaran bahasa Arab itu anak-anak itu cenderung langsung matanya melihat. Jangankan pakai internet, pakai PPT saja,
pakai PPT, itu anak-anak langsung ada yang ke depan biasanya. Jadi yang awalnya begini ya, tidur-tiduran, terus kemudian mereka tiba-tiba melihat saya menampilkan PPT, itu mereka langsung bangun. Ya apalagi anak pondok ya, ustadz-ustadzah biasanya kalau belajar itu sambil ini ya, sambil tiduran gitu. Apalagi kalau misalnya cuma mendengarkan saja dari awal sampai akhir. Jadi maksud saya tidak ada salahnya dengan metode ceramah, ya. Pakai media guru. Guru ini juga sebagai media karena mengantarkan pesan. Jadi tidak ada yang salah dengan ceramah. Cuman kalau dari awal sampai akhir saya pastikan anak-anak akan tidur, gitu. Terus memberikan pengalaman. Jadi misalnya dengan film atau dengan mungkin mereka mencari mufrodat di internet, itu menjadikan mereka pengalaman pribadi mereka sendiri supaya nanti kalau misalnya mereka belajar mandiri tahu, oh Ustadzah kemarin nampilin film ini loh, gitu. Jadi mereka juga punya pengalaman. Nah, cara memilih media. Jadi tidak asal memilih media. Jadi kita tahu karakteristiknya media tersebut. Jadi kalau misalnya dirasa itu cukup susah, tidak sesuai dengan sarana prasarana, ya silahkan dicari yang lain, media yang lain yang simple. Terus sesuai dengan tujuan yang dicapai. Ustadz-ustadzah pasti kalau membuat RPP pasti ada tujuannya. Nah, kalau misalnya tujuannya seperti saya, misalnya contohnya, saya ingin mengetahui kemampuan anak-anak dalam membaca teks bahasa Arab. Jadi yang saya tampilkan ya teksnya, gitu, contoh teksnya. Terus kemudian sesuai dengan metode, pakai metode apa? Terus sesuai dengan materi juga. Nah, tadi sesuai dengan karakteristik siswa ada 3 tipe. Jadi disesuaikan dengan mereka, sesuai dengan lingkungan. Ini lingkungan pondok, jadi harus disesuaikan juga, gitu. Jadi pilih film juga dilihat-lihat dulu, apakah ini sesuai dengan lingkungan kita, dengan materi kita. Kalau tidak ya jangan dipakai. Nah, kira-kira anak di sini ini sedang menggunakan media apa? Bisakah ini dikatakan anak ini memanfaatkan media TI? Ya. Jadi ada persiapan sebelum menggunakan. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya bikin PPT cuman sekedarnya, itu juga tidak efektif, gitu. Tidak efektif. Jadi memang TI lebih banyak, ada beberapa media yang butuh banyak waktu untuk membuat. Jadi itu harus dipersiapkan dengan baik. Terus kemudian kalau misalnya kita mau pakai lab, apalagi di Putri itu, Ustadz-ustadzah di Putri itu masih belum support semuanya dengan internet. Jadi kita harus pikirkan lagi, apakah ini efektif atau malah semakin membuang waktu. Terus kegiatan selama menggunakan dan kegiatan setelah menggunakan. Jadi selama menggunakan itu kita evaluasi, dan setelahnya juga kita evaluasi. Jadi efektif atau tidak, anak-anak malah kesulitan atau tidak, atau ini lebih mudah. Jadi sebenarnya kita tahu itu efektif atau tidak, ya kita coba dulu berarti. Mau tidak mau harus dicoba untuk mengetahui efektivitasnya. Terus macam-macam media, ada audio. Nah ini biasanya saya gunakan ketika maharo istima. Terus ada visual berarti gambar, terus kemudian audiovisual, gambar dan
suara, terus kemudian nah ini multimedia itu bisa kita sebut sebagai media TI. Nah, untuk media TI itu adalah media yang melibatkan beberapa jenis. Ya contohnya tadi Ustadz Hanafi tadi ada audionya, ada visualnya, ada audiovisualnya, ada internetnya yang terintegrasi dalam satu kegiatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konsepnya. Mungkin ada yang bisa membuka laptopnya. Oh, nggak ada laptop. Ini adalah beberapa jenis media yang bisa saya gunakan, yang sudah saya gunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Jadi ketika misalnya saya ingin mengetahui kemampuan mendengarnya anak-anak, saya pakai video. Jadi kita bikin video, bikin audio. Ya biasanya yang saya pakai Audacity ini. Kita rekam suara kita sendiri. Kalau misalnya ustadz-ustadzah tidak mau merekam, aduh susah ustadzah merekam gitu. Bisa kita cari di YouTube atau mungkin di internet, tapi tidak selalu ada. Mungkin kalau saya buku bahasa Arab yang digunakan di SMP itu adalah Arabia Baina Yadaik. Dan sudah saya cari di YouTube, itu sudah ada maharo istimanya, ada percakapan, itu sudah ada. Nah, terus kemudian selain PPT itu ada ini Makromedia Flash. Nah, nanti ustadz-ustadzah bisa lihat kekurangan dan kelebihan dari masing-masing media yang saya tampilkan. Mana ya? Oh, bukan ini. Nah, ini adalah proses pembelajaran ketika saya menggunakan lab bahasa. Lab komputer. Lab komputer. Dan ini kegiatan mencari mufrodat. Mencari mufrodatnya di mana? Mungkin ustadzah bisa buka internet di HP-nya bisa. Ya, tinggal diklik Al-Ma'ani. Mungkin ustadzah sudah familiar dengan ini ya. Nah, karena ustadzah sudah familiar, jadi alangkah baiknya kita memberikan kesempatan kepada santri-santri kita untuk menggunakan hal tersebut. Memang kemarin ada perjuangan sedikit ketika memanfaatkan lab komputer, dan memang saya harus membagi beberapa kelompok, dan seharusnya memang rencananya setiap anak memegang satu laptop atau komputer, tapi yang support itu masih ada sekitar kurang dari 10. Jadi akhirnya saya bagi ke dalam beberapa kelompok, dan mereka sangat luar biasa antusias. Terus kemudian saya tanya, apa bedanya ketika menggunakan kamus biasa dengan Al-Ma'ani? Terus mereka jawab, lebih mudah ustadzah, tapi kalau kita hafal keyboardnya. Memang saya tidak memperbolehkan mereka untuk menampilkan keyboard di layar laptopnya, supaya mereka juga menghafal. Jadi ini ada pembelajaran selain mufrodat, juga ada pembelajaran mengetik pakai bahasa Arab. Gitu.
Enggak. Ya, mungkin bisa digunakan untuk pembelajaran-pembelajaran yang lain. Ya, untuk mencari kosakata atau mufrodat, bisa anak-anak diajak untuk satu contoh misalnya. Satu contoh, terus kemudian anak-anak kita kasih teks dan kita berikan teks kosakata yang ini yang harus kalian cari. Yang ini misalnya dalam satu teks itu ada 10. Jadi ada yang gantian, ada yang nulis, ada yang ngetik, ada juga yang memberikan arahan. Itu. Terus selain ini, kalau Ustadz tidak mau internet, saya ada kamus Arab. Iya. Dia tidak dia tidak nyambung internet. Mungkin agak lama ya untuk membuka. Dia tidak nyambung internet dan saya rasa lebih valid, lebih banyak mufrodatnya atau kosakatanya daripada Al-Ma'ani. Ini namanya verb ace. Itu. Terus kemudian ada satu lagi di internet. Ustadz bisa ketik Al Jazeera. Nggak bisa ya? Sudah? Al Jazeera. Ya, di sini ada Al Jazeera. Jadi anak-anak saya ajak untuk belajar melalui web. Sudah, Ustadz? Sudah. Di sini tidak hanya pembelajaran bahasa Arab, misalnya mendengarkan atau membaca saja. Di sini insya Allah ada nahwu. Sudah saya lihat, ada nahwu. Memang pembelajaran yang seperti ini memang harus kita sesuaikan dengan materi. Jadi dipilih-pilih. Dan di sini juga ada misal Arabic letter and sounds. Jadi suara, pembelajaran suara. Mungkin Imla bisa pakai ya Ustazah? Lama ya. Suaranya nggak bisa. Suaranya bisa apa enggak? Oh, harus pakai itu. Ya, bisa Ustazah dengar di HP-nya masing-masing. Nah, ini ada sa. Mungkin pengenalan dulu, mungkin ketika imla bisa dipakai. Di sini juga ada mufradatnya di sampingnya. Nah, ini ada mufradatnya, mufradat tambahan yang mungkin tidak ada di buku, bisa jadi tambahan untuk mereka. Dan di sini juga ada tamrinnya atau latihannya. Ada latihannya. Nah, ini ada ikhtibar, ada tes membaca, ada tes mufradat. Nah, kemarin anak-anak saya ajak untuk ini,
untuk menjawab. Tapi ya begitu, karena sarana prasarana tidak mensupport, jadi satu kelas. Ayo kita bersama-sama untuk menjawab soal ini. Itu mereka sudah senang sekali. Satu anak saya suruh untuk memimpin gantian. Ini agak, ya ini termasuk apa, kekurangan dari TI ya. Nah ini ada mustawa mubtadi, mustawa dan juga ada hasilnya. Nanti muncul skor mereka berapa. Itu. Ustadzah, berarti kita harus menyesuaikan dengan materi. Jadi nyari-nyari dulu. Iya. Kalau misalnya ustadzah ingin memakai apa ini? Materinya tidak mau nyari, bikin sendiri juga bisa. Tapi memang ada beberapa media yang cukup lama belajarnya, seperti media makro flash ini. Mungkin di antara ustadzah ada yang mengenali ini, makro flash. Jadi selain PPT juga ada media-media yang lain yang bisa ustadzah gunakan. Tapi kita lihat dulu apakah kita bisa mampu untuk membuatnya atau tidak. Jika dirasa susah, maka dicari yang lain. Enggak mau. Ini Nah ini bisa ustadzah bisa bikin sendiri sesuai dengan apa, materi. Nah di sini juga saya lengkapi, ada kuisnya. Bikin kuisnya seperti apa ustadzah? Ada cara pembuatannya. Dan mungkin saya bisa share saya ingin ustadzah bisa membuat ya satu melalui media Wondershare Quiz Creator. Ini gimana ya cara untuk men-share-nya? Kira-kira saya share ke WA bisa ya ustadzah? Bisa. Bismillah, mudah-mudahan support. Sepertinya kalau di HP tidak support, jadi ya untuk mungkin ustadzah bisa ini ya, bisa nanti kalau membutuhkan bisa diberikan flash disknya. Jadi mungkin ustadzah nggak pengen pakai tes atau pakai tes berbasis kertas, pengen bikin kuis yang anak-anak pakai media seperti ini.
Iya, cara masuknya menggunakan email, tapi emailnya terserah. Nah, tampilannya seperti ini. Create a new quiz. Nah, ini ada true and false, jadi benar salah, multiple choice, fill in the blank, matching, dan lain-lain. Dan nanti juga skornya akan tampil sendiri. Dan ada aplikasi lain juga, tapi saya baru mendapatkan tadi waktu diklat. Jadi saya belum mencoba secara keseluruhan, saya belum bisa, masih 50% saya bisa tadi. Namanya, apa tadi lupa. Namanya Kahoot. Ada yang kenal, Ustaz-Ustazah? Kahoot. Oh iya. Ada Kahoot, Kahoot. Tadi saya sudah berhasil membuat soal, tapi untuk men-sharekan soal tersebut supaya bisa dijawab oleh anak-anak itu masih belum bisa. Tadi maunya saya kalau misalnya berhasil tadi Ustadz-Ustadzah akan saya ajak untuk membuat Kahoot sebenarnya, karena itu bisa di-download lewat HP, bikinnya bisa lewat HP, tidak seperti yang Wondershare ini, tidak seperti ini. Yang ini hanya bisa dipakai di aplikasi di laptop. Kalau ini bisa langsung melalui HP. Dan nanti bisa cepet-cepetan, yang Kahoot itu bisa cepet-cepetan. Jadi akan tampil nama-nama anak-anak yang menjawab nomor 1, menjawab nomor 2, nomor 3 gitu. Jadi memang membutuhkan internet yang stabil dan memang membutuhkan support sarana prasarana. Kalau memang pembelajarannya itu istima atau mendengarkan atau listening, itu kan memang yang paling ideal itu adalah lab bahasa. Itu yang paling ideal memang lab bahasa. Tapi bisa kita akali, Ustadz-Ustadzah, bisa kita akali dan sudah saya terapkan di pembelajaran bahasa Arab pakai suara saya dengan media audio. Jadi Ustadz-Ustadzah juga bisa mungkin membuat audio sendiri, terus kemudian ditampilkan ke anak-anak, terus kemudian ada lembar kerjanya anak-anak juga. Nah, ini kemarin saya bab makanan dan minuman, at-ta'am wasyarab. Jadi sebenarnya kalau yang saya bilang tadi di YouTube ada. Kalau misalnya Arabia Baina Yadaik insya Allah banyak. Tapi kalau Ustadz-Ustadzah ingin bikin sendiri versi Ustadzah atau Ustadz sendiri, bisa merekam suara Ustadz-Ustadzah sendiri. Jadi mungkin anak-anak bisa lebih ini ya, oh ini suara Ustadzah ya gitu. Oh iya, suaranya nggak ada. Ya, jadi kalau pembelajaran bahasa itu lebih banyak suara, visual, karena memang untuk Pak dilepas. Oh ya.
Kalau dilepas bisa. Bisa. Dan tidak menggunakan tidak harus menggunakan media ini di HP tuh banyak ya Ustadz. Cuman saya sudah mengetes. الحوار السادس عشر الوجبة للغني كم وجبة تأكل في اليوم؟ آكل 3 وجبات الفطور Ya, itu bisa jadi pembelajaran sekaligus tes mendengarkan. Ya, insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator mungkin, atau Ustadz mau bertanya sebelum nanti saya minta untuk mungkin dari media yang saya tampilkan ada yang Ustadz punya yang lain. Saya punya ini Ustazah, bisa kita berbagi di sini. Gitu. Monggo Ustadz atau Ustadzah, ada yang bertanya? Atau ingin menambahkan media pembelajaran yang lain selain yang sudah dipaparkan oleh Ustadzah Hana? Oke, monggo Ustadz. Monggo Ustadz Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Iya. Iya, kalau film ada yang saya cuman cuplikan, ada yang full. Kalau memang full itu biasanya 3 kali pertemuan, dan memang itu saya sudah di RPP atau di perangkat saya sudah terjadwal Ustadz biasanya. Saya ambil contoh, kalau bahasa Arab itu saya hanya beberapa dan banyaknya video, tapi kalau SKI, ini saya ngambil MA ya, Afwan Ustadz ngambil SKI, itu cuplikan. Jadi cuplikan film, misalnya film yang saya putarkan itu berdurasi 45 menit. Ada film yang berdurasi 45 menit, yang mana materi itu memang di scene itu. Jadi memang kita harus nonton dulu, Ustaz. Kita nonton dulu biar tahu scene mana sampai mana. Dan memang dari scene tersebut yang saya tampilkan cuma 15 menit. Atau bisa pakai pemotong video, di-cut, ada. Jadi waktu itu saya sedang menjelaskan tentang berakhirnya atau wafatnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, terus kemudian ada pemilihan Abu Bakar. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Dan saya mengambil film Umar bin Al-Khattab itu, terus kemudian saya tonton dulu dan saya tulis menitnya. Jadi menit kesekian sampai kesekian. Kalau tidak seperti itu bisa terlena Ustadzah. Bisa terlena sampai memakan waktu temannya yang selanjutnya. Itu jawaban dari saya. Ada lagi Ustadz Hanafi? Iya. Oh iya. Kalau di pembelajaran bahasa Arab ya, Ustadz. Kalau di pembelajaran bahasa Arab, kalau habis menonton video, itu bisa keterampilan mendengar,
bisa keterampilan membaca. Jadi kalau misalnya keterampilan membaca berarti teksnya saya tampilkan. Ada video yang ada teksnya. Tapi kalau mendengar berarti mendengarkan dulu, terus kemudian ada kegiatan menuliskan kembali apa yang sudah mereka dengar. Itu. Ini bisa masuk ke imla ya Ustazah Eva ya, bisa masuk ke imla. Jadi ada teksnya saya perdengarkan, saya merekam suara saya, terus ada lembar kerja siswa yang saya bolongi Ustadz. Kosakatanya saya bolongi, misalnya di bagian ini, bagian ini, bagian ini, terus misalnya dibolonginya pun kita harus hitung, karena nanti ada skor, gitu. Atau bisa juga tidak perlu teks, kita yang paling simpel saja, kosakata. Misalnya at-ta'amu atau at-ta'am begitu. Itu ada pilihan, bisa pakai multiple choice. Kira-kira anak-anak ini telinganya ini mendengar at-ta'am, apa at-ta'am atau at-ta'am gitu. Jadi kemampuan mendengar kosakata atau bunyi. Itu berarti masuk ke audio. Itu. Ada lagi Ustadz? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin bertanya berarti. Oh ya Ustadz. Monggo. Nah, ini kan tentang media pembelajaran. Nggih. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, nah ini kasusnya seperti itu kita, maaf ya kami melenceng sedikit, tapi ketika guru piket nggak semua orang akum ini walaupun beragama itu nggak bisa bahasa Arab gitu. Nah kalau suruh ganti pas jamnya, kebetulan mungkin bukan yang putih yang putra, pas jamnya bahasa Arab atau bahasa Inggris itu seperti yang saya tadi katakan, media terus ada sumbernya. Iya. Yang jelas sumbernya dari gurunya, pengampunya. Guru pengampu kebetulan ada sakit atau umroh gitu. Nah, Nggih. guru pengganti kan otomatis berkewajiban mengganti Iya Ustadz. materi dan Nggih. bahasa Arab. Nggih. Kalau anak-anak diajak bahasa Arab paling berdoanya aja. Nah, apa bisa kita sebagai guru pengganti untuk mengisi pelajaran bahasa Arab itu nyetelkan yang tadi itu aja, terus selesai disuruh simak tadi atau menulis lah. Menulis yang dilihat tadi, apa itu sudah cukup? Kalau itu memang sudah cukup untuk guru, untuk jam yang kosong, mungkin teman-teman kalau mau nyetel film ya nggak apa-apa. Gimana ngerti? Ini jelaskan, ya seperti itu aja. Mungkin. Nggih. Apa sudah? Ini pertanyaannya lumayan sulit Ustadz ya. Begini, ini jawaban bukan dari guru bahasa Arab berarti. Saya ingin bertanya dulu Ustadz. Beliaunya menitipkan tugas. Oh enggak. Oh. Kalau untuk pembelajaran bahasa Arab, yang terfikirkan di saya sekarang ya Ustadz ya, mungkin mohon maaf jika ada yang salah, tidak bisa memang digantikan, tidak bisa digantikan, kecuali itu menghafal. Misalnya menghafal, anak-anak disuruh menghafal, itu pernah saya ke Ustadzah siapa, waktu itu saya tidak hadir. Dan Ustadzah Rosida memang ya sedikit saja tahu tentang bahasa Arab, tapi tidak berinteraksi dengan anak-anak, cuma memberikan saja tugas. Itu biasanya di pembelajaran bahasa Arab itu ada teks percakapan. Nah, ada teks percakapan, anak-anak dibagi saja menjadi beberapa kelompok. Nah, itu kayaknya semua guru bisa itu. Kalau misalnya yang mendengarkan tadi Ustadz, itu tidak bisa. Jadi kadang-kadang mungkin ada
medianya kenapa-kenapa atau misalnya kan tidak bisa digantikan gitu loh. Jadi harus guru tersebut. Jadi mungkin saran saya biasanya ada teks atau percakapan. Nah, dibagi dua-dua atau dibagi beberapa mungkin, terus disuruh menghafalkan. Disuruh menghafalkan pun tidak tidak butuh guru bahasa Arab sepemahaman saya. Gitu. Itu yang terlintas di saya sekarang. Gitu. Ada lagi Ustadz? Ini pertanyaannya 2 kali lebih sulit ini biasanya. Kalau tidak ada, nanti mungkin saya bisa bertanya media apa saja. Mungkin bisa dituliskan Ustadz-Ustadzah. Mohon maaf sekali, saya sebenarnya sudah ingin menyiapkan pertanyaan lembar kerja guru, ya, lembar kerja guru untuk Ustadz-Ustadzah tulis jawabannya atau Ustadzah jawab, tapi ya qadarullah tidak ada kesempatan. Jadi pertanyaan dari saya mungkin bisa dituliskan, difikirkan dulu jawabannya selama 5 menit saja. Selama 5 menit saya ingin Ustadz-Ustadzah menjawab pertanyaan media apa saja yang sudah Ustadz-Ustadzah gunakan ketika pembelajaran mata pelajaran Ustadz-Ustadzah sekalian. Boleh, ya, memanfaatkan media. Nama medianya apa? Iya, nama medianya apa? Nanti kalau saya lihat ada yang menarik, saya minta untuk dijelaskan ketika pembelajaran tersebut. Boleh media apa saja boleh, tapi kalau buku itu media yang sangat umum. Cukup satu saja. Satu media yang mana itu menurut Ustadzah ini yang terbaik. Kurang 3 menit ya, Ustadz-Ustadzah. Sampai bisa? Kurang 2 menit. Kurang 1 menit.
Sudah. Mungkin yang pertama bisa diceritakan tujuan pembelajarannya apa, terus kegiatan intinya seperti apa secara singkat. Itu saja. Saya pilih siapa ya? Ustadz Iqbal. Iya. Ustadz Iqbal. Oh, Ustadz Iqbal. Astagfirullahaladzim. Ustadz Hanafi. Ustadz Danida, quiz Flickers. Baik, saya izin menjelaskan media yang sudah saya pakai. Jadi saya cerita dulu sedikit. Jadi sebenarnya saya sudah pakai media kuis itu sudah dari semester 1. Cuman selama ini kan kuisnya berkelompok. Saya pakai Quizizz, tapi kan anak-anak nggak megang HP, ya kan? Anak-anak nggak megang HP. Akhirnya dulu karena di Quizizz belum ada mode kertas, itu anak-anak saya suruh nulis. Misalnya pilihan jawabannya ada A, B, C, D. Nah, kalau jawab A nanti mereka mengangkat kertas A kayak gitu. Terus jawab B mengangkat kertas B dan seterusnya. Nah, akhirnya kemarin saya baru tahu dari yang di-share sama Ustadz Heri yang Quizizz mode kertas itu kan ada ya, Ustadzah. Cuman qadarullah saya nyoba nggak muncul opsinya gitu, kayak error gitu. Jadi saya coba nggak bisa. Akhirnya saya nyari-nyari di YouTube terus nemu kuis namanya Flickers itu. Nah, jadi sistemnya itu kuisnya mungkin kalau boleh saya tampilkan videonya anak-anak kemarin nanti ya. Jadi kuisnya itu sistemnya hampir sama kayak Quizizz. Jadi ada kuis di layar ditampilkan. Terus nanti anak-anak itu setiap kelompok saya kasih satu kertas barcode gitu. Barcodenya nanti ada pilihan A, B, C, dan D. Nanti kalau jawabannya A, anak-anak cukup mengangkat barcode yang A gitu. Nah, kalau kayak gitu, kemarin itu anak-anak responnya positif soalnya mereka seneng, kayak ada persaingan kan di situ, ada kompetisi di situ. Jadi kan saya scan, nanti habis di scan jawabannya langsung muncul. Oh, kelompok 1 menjawab A, kelompok 2 menjawab B dan seterusnya. Terus nanti ketika di reveal answernya atau dilihat jawabannya nanti muncul, oh kalau kelompok A, B, kelompok 1, 2, 3 nih benar warnanya hijau gitu. Terus kelompok lainnya salah jadi warnanya merah kayak gitu. Itu menurut saya lebih efektif soalnya menyingkat waktu juga kan, langsung kerekap semua nilai dari semua kelompok. Terus mereka juga senang karena kayak games gitu di situ sistemnya. Iya, itu lebih tujuan itu biasanya saya pakai di akhir kelas, Ustazah. Buat biasanya ini saya pakai buat pembelajaran yang biologi. Jadi kayak kan banyak materi. Nah, terus nanti ada post test. Itu buat post testnya gitu. Kan mereka sebelumnya untuk tugas sebelumnya tuh sudah secara berkelompok. Jadi mereka udah belajar kelompok bersama-sama, kuisnya itu juga secara berkelompok. Seperti itu saja. Oke. Jazakumullah khairan. Ya. Jadi media itu tidak hanya kita gunakan ketika kegiatan inti saja, ya. Ya, tadi seperti yang saya tampilkan ada banyak media kuis, terus kemudian, nah itu tadi Ustazah Nida untuk post test. Nah berarti untuk penilaian di dalam pembelajaran itu kan semuanya saling terkait secara sistematis ya Ustazah. Jadi tidak hanya ketika kegiatan inti saja yang kita pakai, kita juga bisa pakai ketika kegiatan penilaian gitu. Untuk Putra satu lagi ya, karena waktunya sudah melebihi. Ya, permintaan dari para fans gitu ya, para fans Ustadz Satria. Oh, enggak usah.
Waktu pembelajaran pelajaran IPA atau kelas 8 itu kan ada anggota tubuh kayak apa? Tulang, pernafasan sama ekspresi Iya. yang hubungannya ginjal dan yang lain-lain itu. ya. Terus kalau yang kelas 7 itu pengukuran pakai anggota tubuh. Ya kita benar memang pengukuran pakai anggota tubuh itu biasanya orang Amerika yang digunakan. Makanya kita kan kenal satuan sentimeter. Iya. Tapi kalau Amerika itu pakai inci itu dari tangan. Heeh. Nih, terus habis itu biasanya untuk jarak yang paling jauh itu meter. Tapi orang Amerika menggunakan kaki, makanya kita pakai langkah kaki. Terus kalau apa? Untuk area itu kalau internasional kan sama menggunakan meter. Tapi kalau Amerika menggunakan yaitu pakai halaman lapangan. Jadi 1 yard, 2 yard, 3 yard. Yang untuk anggota tubuh tadi, itu untuk pengukuran kan Ustaz? Itu untuk pengukuran yang itu tadi? Ya, pengukuran. Iya, materi pengukuran. Yang untuk anggota tubuh tadi? Ya, itu kayak misalkan kepala itu terdiri dari tulang, bulu, Oh iya. ya. Berarti pakai tubuh mereka sendiri, gitu. Penghitung peraba sendiri, kalian bukan peraba sendiri apa? Tulang rusuk kalian itu ada berapa gitu. Berarti belum ada media alat peraga apa ini tiruan itu ya Ustadz ya? Kalau alat peraga dari luar itu saya contohkan di Google. Nah itu berarti pakai media teknologi, ya. Berarti Ustadz Satria sudah menggunakan media berbasis teknologi informasi. Pakai webnya pakai apa Ustadz? Mungkin yang lain bisa, saya juga pembelajaran bahasa Arab mungkin bisa? Oh berbayar. Zaman kuliah dulu itu namanya itu Pet Colorado. Itu bisa untuk matematika, fisika, Ha-ha. kimia, biologi juga bisa. Itu Pet namanya PHET Colorado. Nanti bisa di-share di grup ya Ustadz ya? Iya. Tidak ada yang gratis ya berarti Ustadz? Berarti kira-kira untuk pembelajaran bahasa Arab tentang anggota tubuh gitu bisa? Oh pakai bahasa Inggris. Berarti saya harus mencari yang bahasa Arab. Oh bahasa Inggris masuk berarti. Berarti satu media bisa digunakan untuk banyak mata pelajaran. Ya, terima kasih Ustadz Satria. Ada lagi mungkin yang ingin Sudah ya Ustadz Heri? Sudah melebihi waktunya ya, saya bilangnya 1 jam. Ada yang mau sharing? Silakan. Iya, media yang unik. Tidak harus media berbasis TI, tidak harus. Cuman dari pemaparan ustadz-ustadzah kita bisa mengklasifikasikan, oh saya pakai media ini ternyata. Selama ini mungkin belum tahu. Media pulpen. Media pulpen. Itu media atau nah ini iya menarik, benar menarik. Perlu kita bahas ya ustadz-ustadzah. Perbedaan antara alat dengan media. Kalau tadi media yang saya paparkan adalah mengantarkan informasi dari pengirim kepada penerima. Nah ini kalau pulpen itu adakah pesan yang bisa diambil? Pesan yang dikirimkan ada apa? Iya alat. Kalau sumber bisa, kenapa Ustadz Ustadzah? Kebiasaan bertanya ya saya kalau di kelas. Sumber. Bisa menghasilkan pesan? Iya, bisa menghasilkan pesan-pesan apa Ustadzah Nida?
Iya, pulpen tadi sumber belajar. Ya, sumber. Berarti kalau misalnya saya pembelajaran alat-alat sekolah, ya, alat-alat sekolah, terus kemudian saya menampilkan mahadza, ya. Ya. Jadi alat, Ustadz. Pesannya apa? Pengirimnya siapa? Pengirim yang buat pulpen. Oh, ya, jadi tidak ada pesan yang dikirimkan. Sumber bisa tadi apa sebagai ya sumber. Sudah? Oh. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja dari saya. Afwan ala kulli akhta. Saya kembalikan kepada Ustadzah Marisa. Alhamdulillah sudah terselesaikan diseminasi oleh Ustadzah Hana. Ustadz. Baik, saya persilakan untuk Ustadz Heri untuk menutup acara diseminasi pada siang hari ini. Alhamdulillah dari jam 9 lebih sedikit tadi sampai jam 2 kita melakukan diseminasi antar guru. Ada 2 materi yang nanti sebenarnya kita bisa di lain hari, tapi bisa kita lakukan dalam sehari di materi Allah. Kemudian semoga apa yang kita dapatkan pada pagi sampai siang hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang langsung berupa amal soleh atau yang tidak langsung atau nanti yang bisa kita terapkan pada anak didik kita berupa pembelajaran yang semakin menarik, pengalaman belajar yang semakin bermacam-macam dan seterusnya. Semoga membawa kebaikan. Di akhir penutup saya sampaikan terima kasih kepada pemateri Ustaz Hanafi, kemudian Ustaz Hana yang Insya Allah ini persiapannya nggak cukup sehari sebenarnya, apalagi banyak materi yang harus disiapkan dengan media pembelajaran. Tapi kemarin seperti alhamdulillah Ustaz, Insya Allah saya persiapkan karena seperti itu luar biasa, berarti kan dengan persiapan sehari sudah bisa. Tapi sepertinya belum maksimal. Jadi ini nikmat dari Allah, dikasih keberkahan dalam waktu kita untuk sama-sama berbagi informasi, sharing dan sebagainya. Kemudian apa yang kita usahakan ini semoga menjadi amal soleh. Kemudian kita kan seorang pendidik ahli ilmu ya, dengan berbagai macam keterampilan masing-masing. Ya semoga kita ini termasuk dari bagian yang Allah dawamkan, Allah langgengkan pahalanya berupa pahala jariah. Karena pahala jariah itu kan sedekah jariah, au ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u. Ada sedekah jariah, sedekah yang bisa dimanfaatkan sampai kita meninggal. Nah, yang lebih dawam itu sebenarnya lebih terus menerus itu diantaranya ilmu. Ilmu itu sampai nanti ya akan termanfaatkan. Kalau barang yang berbentuk sedekah jariah itu ada lakunya, ada masa habisnya, dengan bahasa masa penggunaan ya. Anak juga begitu, ya, anak itu bisa putus, walaupun ya anak juga akan mendapati keturunan, tapi kalau ilmu enggak, ilmu itu akan terus ada, dan anak-anak kita ini adalah aset ya, aset kita di ilmu kita ini
ini yang kita buat pada mereka. Ya kita nggak tahu mereka mungkin nanti akan jadi presiden ya satuannya, akan jadi seorang pemimpin, akan jadi seorang ulama, itu kita punya andil. Dan kita semuanya nggak hanya mendidik teman-teman yang ada di tenaga administrasi, teman-teman yang di lembaga atau di yayasan bina ulama, ini akan punya andil semuanya. Dan itu insya Allah akan kita pakai, semoga kita pakai. Itu harapan kita. Ya. Kalau kita berharap apa yang ada di tangan manusia pasti ya ada batasnya, tapi kalau ada di tangan Allah itu pasti tidak ada batas. Itu saja. Jika kita termasuk orang-orang yang ilmu kita bisa bermanfaat dan langgeng sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin para